Halo, apa kabar? Semoga baik, sehat selalu. 5 penyebab sulit membaca teks bahasa Inggris. 1. Anda tidak menguasai topik tulisannya. Menguasai topik tulisannya sangat penting. Itu sangat membantu kita dalam membaca teks bahasa Inggris. Bagaimana caranya untuk menguasai topik? Saya biasanya membaca lebih dahulu tulisan-tulisan berbahasa Indonesia tentang suatu topik. Misalnya, saya ingin membaca artikel-artikel, buku-buku berbahasa Inggris tentang pendidikan karakter. Di situ ada sejumlah isu ontologis dan epistemologis soal pendidikan karakter. Nah, supaya lebih mudah dalam membaca teks bahasa Inggris itu, sebelumnya saya membaca artikel tentang pendidikan karakter dalam bahasa Indonesia. Jangan cuma satu, baca beberapa sampai Anda cukup menguasai. Baru setelah Anda menguasai topiknya, Anda baca teks bahasa Inggrisnya. Jadi, tidak menguasai topik tulisan yang Anda baca dalam bahasa Inggris itu membuat Anda sulit membaca teks bahasa Inggris. Nomor 1. Nomor 2, Anda tidak menemukan subjek dan verbnya. Pengalaman saya menunjukkan bahwa ketika membaca sebuah kalimat, yang pertama-tama harus kita temukan adalah subjek dan verbnya, subjek dan verb utamanya pada kalimat utama. Itu penting, subjek dan verb pasti berpasangan, karena disitulah inti kalimat, subjek dan verbnya harus Anda temukan. Bagaimana caranya? Berlatih, dan berlatih. Itu, makin sering baca, makin mudah Anda menemukan mana subjek dan verbnya. Apakah komponen-komponen lain tidak penting? Unsur-unsur lain dalam kalimat tidak penting? Penting, tapi yang paling penting adalah subjek dan verb. Kalau Anda tidak menemukan, boleh kita pastikan Anda sulit membaca, sulit menangkap makna tulisan berbahasa Inggris. Nomor 2 itu. Nomor 3, Anda hanya memakai satu kamus saja. Jangan cuma pakai satu kamus, pakai beberapa kamus. Online banyak, cetak juga banyak. Kenapa? Karena satu kamus belum tentu menyediakan arti kata yang kita cari. Belum tentu menyediakan beberapa arti yang tepat dari kata yang sulit yang kita cari maknanya. Jadi pakai beberapa kamus, jangan cuma satu. Ada banyak di internet. Saya biasanya pakai Google Translate, itu membantu mencari makna kata. Di situ juga tersedia beberapa arti. Kemudian kalau belum menemukan, cari kamus lain, misalkan Merriam-Webster. Itu juga sangat bagus. Ya, memang itu Merriam-Webster memang kamus Inggris ya. Kalau Google Translate kita bisa atur Inggris Indonesia atau yang lainnya. Jadi kalau Anda cuma memakai satu kamus, hanya memakai satu kamus, boleh dipastikan Anda sulit membaca teks bahasa Inggris. Kemudian nomor 4, Anda hanya mencari satu arti dari kata yang sulit. Ketika Anda mencari arti kata, jangan cuma satu arti, cari beberapa arti, sampai Anda menemukan arti yang tepat. Jadi jangan hanya mencari satu arti, jangan hanya mencari satu terjemahan, jangan hanya mencari satu definisi dari satu kata, tapi cari beberapa arti. Di satu kamus bisa menyediakan beberapa arti dari satu kata itu. Atau kalau belum menemukan tadi, kembali ke langkah nomor 3, Anda harus menggunakan beberapa kamus, jangan cuma satu. Gampang, semua tersedia sekarang di online. Itu ya. Kalau Anda hanya mencari satu kata, pastikan Anda bingung. Nomor 5, kenapa Anda sulit membaca teks bahasa Inggris? Anda tidak menangkap makna dan maksud penulisnya. Makna dan maksud penulisnya ini ada di balik kata, ada di balik kalimat. Anda harus tangkap itu. Kata dalam bahasa Inggris
Kalau kita hanya mengetahui makna-makna yang umum saja, itu biasanya Anda tidak bisa menangkap makna dan maksudnya. Jadi setelah Anda cari di kamus, Anda tangkap makna dan maksud penulisnya. Ini jangan terjebak pada kata-katanya, tetapi tangkap maksudnya. Itu sangat penting karena disitulah sebetulnya yang ingin kita cari ketika membaca teks bahasa Inggris. Itulah 5 penyebab kesulitan kita semua kesulitan Anda dalam membaca teks bahasa Inggris. Jadi tidak menangkap makna dan maksud penulis, kemudian Anda hanya mencari satu arti, Anda hanya memakai satu kamus, Anda tidak menemukan subjek verbnya, dan Anda tidak menguasai topiknya. Mudah-mudahan membantu. Ayo, jangan malas, kita harus rajin membaca. Terima kasih, semoga bermanfaat.